Selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, luar biasa ya. Puji Tuhan. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat, sukacita. Kalaupun minggu ini kita belum bisa beribadah di rumah Tuhan, jangan sedih ya. Kita masih bisa beribadah lewat online. Pagi ini Tante Didin akan membawakan renungan, tetapi sebelumnya mau mengajak adik-adik semua memuji Tuhan. Memuji Tuhan ya, jangan ada yang diam ya. Kita nyanyikan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Adik-adik, mari semua kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan sehat, kami tidak kurang satu apapun. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan atas kami semua anak-anak sekolah minggu. Kami semua sehat ya Tuhan, semua karena Tuhan. Tuhan Yesus, bentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau sediakan tanah hati yang baik untuk kami ditaburi lagi oleh firman-Mu ya Tuhan. Bekerjalah atas anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya Tuhan pakai guru-guru yang ada untuk memberitakan semua apa yang Tuhan inginkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Minggu ini kita akan belajar lagi untuk firman Tuhan. Kita siapkan Alkitabnya. Untuk adik-adik yang kelas Yohanes, Samuel, dan Petrus, disiapkan Alkitab dan buku tulisnya ya. Untuk minggu ini judulnya Tuhan Memilih. Tuhan Memilih. Untuk ayat bacaan di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Kalau kita lihat di Alkitab, perikopnya mengenai Saulus bertobat. Kita buka sama-sama Alkitabnya ya. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Buka Alkitabnya, sudah dapat? Kalau sudah dapat, di sini dulu sekali ada seorang bernama Saulus. Saulus ini sangat membenci orang-orang pengikut Yesus. Bukan hanya membenci saja, tetapi Saulus ini menangkap dan membunuh orang-orang pengikut Yesus. Pada suatu waktu dalam perjalanannya ke kota Damsyik,
kota Damsyik. Kenapa dia ke kota Damsyik? Dia ke kota Damsyik karena dia mencari murid-murid Yesus. Dia hendak menangkap dan membunuhnya. Tapi niat jahat Saulus diketahui oleh Tuhan. Karena apa? Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Dia mengamat-ngamati setiap orang, dan dia tahu setiap orang yang berniat jahat kepadanya. Nah, Tuhan tidak tinggal diam, adik-adik. Tuhan mencegat Saulus di dalam perjalanannya ke kota Damsyik. Kalau kita lihat di ayat 3, kita simak sama-sama ya. Tante Didin bacakan. Di dalam perjalanannya ke kota Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Nah, di sini dalam perjalanan kota Damsyik, ketika dekat di kota itu, dia melihat cahaya memancar dari langit yang mengelilingi dia. Cahaya yang terang. Seketika itu juga Paulus rebah ke tanah, dan terdengarlah suatu suara, yaitu suara Tuhan yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Seketika itu juga mata Saulus menjadi buta. Dia menjadi buta selama 3 hari lamanya. Dan tidak hanya buta, dalam 3 hari lamanya Saulus tidak makan dan juga tidak minum. Bisa kita bayangkan keadaan Saulus waktu itu ya adik-adik, ketika dia buta dan dia tidak makan dan tidak minum. Saulus sangat menderita waktu itu. Coba kita posisikan kita sebagai Saulus ya. Kita tutup mata kita sama-sama. Tutup matanya. Tante Didin hitung 1-5 ya. Adik-adik tutup mata. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian boleh buka mata. Gimana rasanya kalau mata kalian tertutup? Kalian merasa tidak enak ya pastinya ya. Tidak bisa melakukan kegiatan secara bebas, tidak bisa melihat pemandangan yang indah. Kegiatan kalian terbatas, mau jalan kalian juga susah, mau makan minum juga susah kalau mata kita tertutup ya. Nah, itulah keadaan Saulus waktu itu adik-adik ya. Dia menderita karena dia buta dan dia tidak mau makan dan minum. Nah, tetapi dalam keadaan itu Tuhan masih berkemurahan kepada Saulus. Dia masih mengasihani Saulus. Nah, dibuktikan pada waktu itu dia mengutus pengikut Tuhan. Dia mengutus pengikut Tuhan namanya Ananias. Nah, Ananias ini Tuhan mengutus Ananias yang salah satu pengikut Yesus. Dia tinggal di Damsyik. Ananias diutus untuk menyembuhkan Saulus yang buta. Awalnya Ananias ragu karena yang dilakukan Saulus kejahatannya sangat besar. Bisa kita baca di pasal 13, jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem." Tetapi Tuhan berkata kepada Ananias, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Lalu pergilah Ananias mencari orang yang bernama Saulus itu. Nah, adik-adik, ketika itu akhirnya Ananias menemukan Saulus. Dan ketika bertemu dengan Saulus, di ayat 17 kita baca ya. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya,
Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, di sini ketika Ananias menumpangkan tangan kepada Saulus dalam nama Yesus, dan seketika itu juga kita baca di ayat 18, seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Di ayat 18 ini, Saulus menjadi bisa melihat kembali dengan kuasa Tuhan. Tuhan memberikan kuasa lewat Ananias untuk menyembuhkan Saulus yang buta, sehingga Saulus dapat melihat kembali. Dan di ayat 19 ia juga mau makan, dan kita baca di sini Saulus juga mau dibaptis. Di sini adik-adik, ketika Saulus belum bertobat, namanya masih Saulus. Ketika dia sudah dibaptis, namanya berubah menjadi Paulus. Dari pelajaran kita hari ini, Tuhan memilih setiap orang untuk rencananya yang ajaib. Tuhan bisa membolak-balikkan keadaan setiap orang. Orang yang buruk perilakunya, orang yang jahat, bisa Tuhan rubah kelakuannya menjadi baik. Bahkan bisa menjadi alat Tuhan untuk memberitakan firman-Nya, untuk memberitakan Injil-Nya untuk kemuliaan Tuhan. Di sini bukti nyata di Alkitab, Saulus yang jahat, Saulus yang kejam, yang membenci pengikut Yesus, Tuhan Yesus bisa ubahkan Saulus menjadi pengikut Yesus, menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan namanya Saulus berubah menjadi Paulus. Nah, adik-adik di sini pelajaran buat adik-adik semua. Kita semua belum ada yang sempurna. Adik-adik pun juga masih banyak dosa, kesalahan yang kita lakukan setiap hari. Biasanya kita sering membantah sama orang tua, suka main HP, tidak tahu waktu, ulangan mungkin belajar asal-asalan, waktu berdoa kita lalaikan, kita lebih senang bermain game daripada berdoa. Banyak yang menjadi koreksi buat adik-adik semua ya. Nah, kiranya di pelajaran mengenai Saulus ini, adik-adik bisa menghilangkan sifat-sifat yang buruk dari dalam diri adik-adik, supaya menjadi anak yang baik, anak yang menyenangkan hati Tuhan, anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, menyenangkan orang tua, di rumah, dimanapun kalian berada, keberadaan kalian menjadi berkat buat sekeliling kalian. Ya, kalian belajar di rumah ya untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini sekian. Untuk ayat hafalan nanti Tante Didin akan share melalui grup WA Sekolah Minggu. Kita nyanyikan satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong
Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini telah kami dengar. Kiranya firman-Mu ya Tuhan tertanam dalam setiap hati kami. Kami dapat bertumbuh dan berbuah manis di hadapan Tuhan. Kami ingin ya Tuhan merubah segala kebiasaan yang tidak baik dalam diri kami ya Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kami anak-anak sekolah minggu dapat menjadi berkat, dapat menjadi terang buat sesama kami ya Tuhan, buat sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya mereka diberikan sukacita, damai, sejahtera dalam hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah sekolah minggu ini, pagi ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.